Halo guys, apa kabar? Selama bertahun-tahun, Riot Games berdiri di puncak industri game. Setelah diakuisisi penuh oleh raksasa teknologi Tencent pada tahun 2015, kesuksesan luar biasa dari League of Legends dan Valorant membuat mereka menguasai aliran dana yang seakan gak ada habisnya. Di masa keemasan itu, Riot adalah surga bagi para developer game. Mereka membeli studio indie, mendanai proyek eksperimental, dan berekspansi ke genre baru tanpa takut rugi. Mereka bahkan berani membiayai pembuatan serial animasi Arcane yang luar biasa mahal, karena mereka mengutamakan kualitas di atas segalanya. Tapi semuanya berubah pasca pandemi. Masalah keuangan akhirnya menimpa Riot Games. Aliran dana mulai menyusut, dan kepanikan perusahaan terlihat jelas dari rentetan keputusan drastis mereka. Pada bulan Januari 2024, Riot tercatat melakukan PHK terhadap 530 karyawannya. Angka ini memangkas habis 11% dari total karyawan mereka. Divisi Riot Forge yang berfokus menerbitkan game single player langsung ditutup. Tim di balik game kartu Legends of Runeterra juga mengalami pemangkasan besar-besaran. Fokus gamenya digeser paksa dari mode melawan pemain lain menjadi mode melawan bot karena pemainnya sepi. Pemangkasan berlanjut pada Oktober 2024, di mana 32 orang dari tim inti League of Legends ikut terkena gelombang PHK. Proyek ambisius bernama Hytale juga jadi korban dari kepanikan ini. Hytale adalah game sandbox yang sangat ditunggu-tunggu. Riot mengakuisisi studionya dengan janji manis akan mendanai mereka sepenuhnya. Namun eksekutif Riot tiba-tiba menuntut mereka merombak keseluruhan engine game agar grafis dan kualitasnya setara standar kualitas game raksasa Riot lainnya. Perombakan besar-besaran ini menghancurkan jadwal pengembangan. Akhirnya pada tahun 2025, Riot membatalkan dan menjual Hytale karena mereka kehabisan dana dan butuh uang cepat. Kepanikan finansial ini berdampak langsung pada pemain setia League of Legends. Riot mulai mencari uang cepat dari mereka. Awalnya, Riot sempat mengubah sistem lootbox mereka menjadi jauh lebih pelit. Perubahan ini membuat pemain merasa ditipu dan gak punya alasan lagi untuk bermain. Sampai akhirnya, protes keras memaksa Riot menarik mundur kebijakan tersebut. Tapi, kelakuan mereka nggak berhenti di situ. Bukannya kapok, Riot malah merilis skin kosmetik dengan harga yang nggak masuk akal, mencapai $300–400. Skin mahal ini dikunci di balik sistem undian berbatas waktu yang menjebak dan mengandalkan rasa takut ketinggalan tren. Mereka memaksa pemain menghabiskan uang besar sebelum waktunya habis. Jelas banget kalau masa kejayaan finansial Riot sekarang sudah berakhir. Di video kali ini, kita bakal bahas semua faktanya. Mulai dari kepanikan finansial Riot Games, PHK massal para developer, sampai kelakuan eksekutif yang malah menghancurkan game 2XKO mereka sendiri demi keuntungan instan. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari korban terbesar dari kepanikan Riot, yaitu game fighting terbaru mereka, 2XKO. Tragedi ini bermula 10 tahun lalu. Di tahun 2016, saat Riot masih kelebihan uang, mereka mengakuisisi studio bernama Radiant Entertainment. Studio ini bukan studio sembarangan. Mereka dipimpin oleh Tom Cannon dan Tony Cannon, dua orang legendaris yang mendirikan turnamen game fighting terbesar di dunia, EVO. Mereka juga pencipta di balik teknologi rollback netcode. Sederhananya, rollback netcode adalah sistem koneksi yang bikin game online terasa sangat mulus tanpa koneksi putus-putus, memastikan input pukulan pemain terbaca secara akurat. Orang-orang ini adalah pilar penting di komunitas game fighting. Saat diakuisisi, Radiant sedang membuat game gratis berjudul Rising Thunder. Riot membatalkan game itu dan menyuruh tim Cannon fokus penuh membangun game fighting baru berlatar dunia League of Legends. Proyek ini awalnya dinamakan Project L, lalu diubah menjadi 2XKO. Selama nyaris 10 tahun, pengembangan dibiarkan berjalan santai karena uang Riot masih melimpah. Tapi begitu masalah keuangan melanda perusahaan, eksekutif Riot panik dan memaksa 2XKO segera rilis demi cepat balik modal. Sesuai laporan tersebut, 2XKO resmi keluar dari tahap early access dan rilis penuh pada tanggal 20 Januari 2026. Game ini akhirnya rilis setelah 10 tahun dikembangkan. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar kacau dan nggak masuk akal. Pada tanggal 9 Februari 2026, tepat 20 hari setelah peluncuran penuh di konsol, Riot mengumumkan PHK massal. Mereka memangkas 50% dari total tim developer 2XKO.
Sebanyak 80 karyawan kehilangan pekerjaan secara mendadak, dan beberapa di antaranya bahkan cuma dikabari 30 menit sebelum akses kerja mereka diputus. Sekarang kita bedah alasan dibalik PHK massal ini. Alasan yang disampaikan langsung oleh manajemen Riot ini benar-benar jadi blunder komunikasi yang fatal. Riot beralasan bahwa jumlah pemain di konsol terlalu sepi. Gamenya dinilai gagal menghasilkan uang secara cepat untuk membayar gaji 160 orang dalam tim tersebut. Karyawan yang terkena PHK ini diberi pesangon 6 bulan atau opsi melamar ke divisi lain di dalam Riot. Tentu aja, opsi pindah divisi ini hanyalah ilusi. Masalahnya, mayoritas dari 80 orang ini adalah spesialis di genre game fighting. Sedangkan Riot nggak punya proyek game fighting lain. Terus mereka mau dipindah kemana? Disuruh ngerjain League of Legends atau Valorant yang sistemnya beda total. Itu jelas nggak masuk akal. Pengumuman publik ini sama aja dengan menjelekkan game mereka sendiri. Mengumumkan ke publik bahwa game kalian gagal secara finansial di minggu ketiga, itu sinyal yang sangat buruk. Pemain menganggap waktu dan uang yang mereka habiskan di dalam game sebagai investasi. Tapi logikanya, buat apa kita buang-buang waktu di game yang masa depannya aja udah nggak jelas? Jangankan beli skin, mau download aja, orang pasti bakal ragu kalau perusahaannya sendiri udah mengisyaratkan kalau gamenya lagi sekarat. Dengan melakukan PHK terhadap tim developernya, Riot sebenarnya secara nggak langsung lagi ngirim pesan ke semua orang buat nggak usah repot-repot nyobain game ini. Nasib 80 developer yang tersisa kini menghadapi misi berat yang nyaris mustahil. Rencana awal pembuatan game pasti disusun dengan perhitungan 160 orang. Ketika setengah timnya hilang, mereka nggak bisa begitu aja membuang setengah rencana kerja mereka. Mereka harus merombak ulang seluruh jadwal pembaruan dari awal, memperbaiki masalah bug yang menumpuk, dan mendesain karakter baru dengan tenaga yang sisa setengah. Beban kerja berlipat ganda, dan semangat tim pasti udah hancur lebur. Riot menyalahkan pemain konsol atas penjualan yang lemah, tapi fakta di lapangan berbicara lain. Data dari komunitas membuktikan Riot merilis game yang cacat dan gagal di sisi pemasaran. Keluhan pertama adalah jumlah karakter. 2XKO memakai format pertarungan 2 lawan 2. Riot cuma menyediakan 12 karakter saat rilis. Jumlah ini terlalu sedikit untuk game fighting modern. Ini membuat variasi permainan cepat membosankan, karena pemain terus-terusan bertemu kombinasi karakter yang itu-itu aja, seperti duet Eku, Yasuo, atau Ahri di pertandingan kompetitif. Keluhan kedua menyangkut visual di konsol. Ribuan pemain melaporkan masalah screen tearing, di mana grafis layar terlihat patah atau robek saat karakter bergerak cepat. Di game petualangan biasa, masalah visual ini mungkin bisa ditoleransi, tapi di game fighting, pemain bertarung mengandalkan ketepatan waktu dalam hitungan sepersekian detik. Layar yang patah-patah membuat pemain nggak bisa melihat gerakan serangan musuh. Ini benar-benar merusak permainan, dan Riot membiarkannya berminggu-minggu tanpa perbaikan cepat. Keluhan ketiga adalah sistem region lock. Pemain di Amerika nggak bisa bermain secara online melawan teman mereka di Eropa atau Asia. Ini secara langsung membatasi komunitas internasional untuk berkembang bersama. Gamenya juga rilis tanpa mode cerita sama sekali, yang membuat pemain kasual nggak tertarik untuk sekedar mencoba. Keluhan keempat, pemasaran yang gagal. Pemilihan nama 2XKO terbukti sangat buruk untuk pencarian di internet. Namanya sulit diingat dan nggak punya daya tarik emosional. Coba bandingin sama nama seperti Killer Instinct atau Street Fighter yang langsung terdengar keren dan menempel di kepala. Banyak penggemar game fighting di forum Reddit mengaku sama sekali nggak tahu gamenya sudah rilis di bulan Januari. Mereka baru tahu game ini ada justru setelah membaca berita PHK massalnya di bulan Februari. Langkah Riot ini makin gak masuk akal jika kita melihat prinsip dasar bagaimana game gratis menghasilkan uang. Pakar analitik industri game, Thorolf Jernstrom, punya teori tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah pemain gratisan menjadi pemain yang rela keluar uang. Di industri modern, transisi ini butuh waktu berbulan-bulan. Pemain harus mendownload gamenya terlebih dahulu, belajar cara bertarung berjam-jam, mengalami kekalahan, berlatih keras, sampai akhirnya bisa meraih kemenangan yang membanggakan. Rasa suka dan keterikatan emosional pada karakter baru muncul setelah proses panjang itu. Pembelian skin adalah bentuk investasi emosional. Baru setelah itulah mereka mau mengeluarkan uang. Riot Games dengan sombongnya mengabaikan prinsip dasar ini.
Mereka cuma memantau penjualan skin di PlayStation selama kurang dari 3 minggu. Begitu angkanya nggak sebesar keuntungan League of Legends, Riot langsung angkat tangan dan nggak mau tahu lagi. Memaksa game gratis yang baru berumur 20 hari untuk langsung mencetak untung besar, itu bener-bener nggak masuk akal. Mereka nggak kasih waktu sama sekali buat game ini untuk berkembang dan nyari pemain setianya. Padahal, game ini sebenarnya seru, diakui bagus oleh komunitas. Bahkan sempat jadi game gratis ketiga yang paling banyak di-download di PlayStation waktu hari pertama rilis. Keputusan gegabah ini terjadi karena adanya standar ganda di dalam manajemen Riot. Mereka baru aja merilis game kartu Riftbone yang langsung laris manis tanpa butuh waktu lama. Kesuksesan instan inilah yang akhirnya meracuni jalan pikiran eksekutif Riot. Mereka jadi berekspektasi kalau semua game baru harus langsung mencetak uang dalam hitungan minggu, dan menolak buat bersabar nunggu komunitas pemainnya tumbuh perlahan. Jadi kesimpulannya gimana? Kasus 2XKO adalah contoh buruk di mana perusahaan besar nggak punya kesabaran buat ngasih waktu sebuah game bisa berkembang. Para eksekutifnya terus memaksakan target keuntungan yang mustahil. Saat target itu gagal tercapai karena kesalahan strategi mereka sendiri, karyawan di tingkat bawah lah yang selalu jadi korban PHK. Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah 2XKO sebenarnya adalah game yang sangat bagus. Game ini dibangun oleh talenta terbaik dan punya dasar yang sangat kuat untuk terus dimainkan selama bertahun-tahun ke depan. Tapi eksekutif Riot secara sadar menyabotase game mereka sendiri hanya karena game tersebut nggak bisa mencetak keuntungan besar dalam waktu 20 hari. Di saat gamenya lagi proses ngebangun komunitas dan nyari pemain setia, Riot bukannya ngasih dukungan, malah ngehancurin masa depan gamenya sendiri. Keputusan melakukan PHK terhadap para developer ini sama aja kayak ngusir calon pemain buat menjauh. Pada akhirnya, Riot Games yang sekarang udah berubah jadi perusahaan yang cuma panik ngejar uang instan. Mereka seakan lupa dan kehilangan rasa hormat ke pemain dan komunitasnya sendiri. Padahal, komunitas inilah yang dulu susah payah membesarkan nama mereka. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak kalau Riot pantas dikritik keras soal PHK massal tim 2XKO ini? Atau ini cuma keputusan bisnis yang wajar? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Terima kasih banyak juga buat yang udah join membership dan support channel ini. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!